Saya Diakon Stefanus Haryudanto, saat ini menjalankan masa perutusan diakonat di Paroki Kosambi Baru, Santo Matias Rasul. Halo saudara-saudara, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Diakon Albertus Bondi Kawidya Putra. Teman-teman, saudari-saudara bisa memanggil saya Diakon Bondi. Saat ini, saya sedang menjalankan masa diakonat di Paroki Cikarang, Gereja Ibu Teresa. Perkenalkan, nama saya adalah Diakon Salto Deodatus Simanulak. Saat ini saya diutus untuk menjadi pamong, menjadi prefek studi di Seminari Menengah Wacana Bakti, Jakarta. Perkenalkan, nama saya Diakon Stefanus Dino Dwi Prasetyo. Saat ini saya menjalankan masa diakonat di Paroki Bojong Indah, Gereja Santo Thomas Rasul. Pengalaman saya menanggapi panggilan Tuhan dari awal di keluarga, kemudian masuk ke seminari, pengalaman pastoral, bahkan juga pengalaman masa diakonat saya di Cikarang, semakin meyakinkan saya bahwa gereja itu hadir di tengah masyarakat ketika gereja bisa semakin mengasihi. Dalam pengalaman saya, akhirnya saya disadarkan seorang imam menjadi garda terdepan untuk menghadirkan wajah gereja yang mengasihi. Sehingga dari pengalaman saya, umat itu merasakan kehadiran Allah ketika gereja mengasihi umatnya, ketika imam mengasihi umatnya, bahkan ketika imam bisa mengajak umat yang satu turut mengasihi sesamanya. Pengalaman itu yang mendorong saya dan meyakinkan saya untuk dapat semakin berbagi kasih, sehingga bukan hanya mengasihi, tetapi semakin banyak orang punya pengalaman juga dikasihi, tentu oleh Allah sendiri. Sekarang tuh saya sangat bersemangat, sangat berapi-api, sangat berkobar-kobar dengan rahmat perutusan yang Gereja Keuskupan Agung Jakarta berikan kepada saya, yaitu menjadi teman seperjalanan, menjadi sahabat, menjadi guru, menjadi ayah, menjadi ibu bagi seminaris, bagi anak-anak di Seminari Menengah Wacana Bakti. Gak tahu kenapa, kayaknya saya sayang aja gitu sama panggilan mereka dan bahagia melihat pertumbuhan mereka kecil-kecil, tahap demi tahap, waktu demi waktu, yang membutuhkan tentu saja proses dengan pendampingan dan perjalanan bersama. Saya bersemangat menjadi imam Keuskupan Agung Jakarta karena saya merasa bahwa Tuhan mencintai saya dalam setiap pengalaman hidup saya. Dan saya merasa dan meyakini bahwa saya adalah pribadi yang dikasihi oleh Allah. Bagi saya, yang membuat saya semangat pasti dukungan dari keluarga, secara khusus dari orang tua. Nah, ibu saya adalah seorang yang meletakkan dasar rohani. Saya teringat apa yang menjadi pesan dari almarhum ibu saya, yakni sebagai pendoa, baik untuk keluarga maupun orang-orang di sekitar. Dan kemudian juga sosok ayah saya, yang sebagai seorang tentara meletakkan fondasi dasar kesetiaan dalam pelayanan. Maka dukungan orang tua inilah yang menjadi semangat bagi saya untuk menjadi imam di Keuskupan Agung Jakarta. Saya sungguh bersyukur bahwa Tuhan berkenan memanggil saya. Ia juga menuntun, membimbing, mendampingi saya dalam perjalanan panggilan hidup ini dengan jatuh bangunnya. Dan saya merasa bersemangat karena akhirnya Ia berkenan memilih saya sebagai pelayan baginya, menjadi seorang biarawan imam misionaris hati kudus Yesus. Selama di Seminari Tinggi Santo Yohanes Paulus II, Keuskupan Agung Jakarta, yang berkesan buat saya tuh perutusan yang out of the box ya, keselimpet ya, tidak saya. Perutusan yang
membuat saya keluar dari zona nyaman saya. Perutusan itu ada misalnya jadi bidal hewan. Ya. Ketika saya diutus jadi bidal hewan, saya memelihara, memberi makan guguk-guguk yang ada di seminari. Kalau sakit saya rawat ya. Ikan-ikan juga, lele, patin, ikan-ikan di akuarium dan seterusnya. Di seminari itu kebidalan yang diberikan itu memberikan kesempatan yang berharga bagi saya untuk belajar dari perutusan. Jadi bidal hewan, jadi bidal pelayanan umum, dan tentu saja puncaknya adalah dalam perutusan saya ke Papua yang membuat saya berlatih untuk siap sedia, terbuka pada rahmat perutusan, sehati dan seperasaan dengan Gereja Keuskupan Agung Jakarta yang saya cintai dan yang saya layani. Bagi saya, seminari ini sebagai sebuah laboratorium kehidupan. Dulu saya pernah bekerja sebagai seorang peneliti di laboratorium. Jadi menurut saya di seminari ini orang-orangnya unik. Disitulah saya bisa melihat karakter dengan berbagai macam latar belakang budaya, suku, ataupun juga latar belakang pendidikan dan seterusnya. Maka yang menarik bagi saya adalah kehidupan bersama atau kehidupan komunitas, dan di situ saya bisa belajar bersama dengan rekan-rekan di dalam kehidupan komunitas yang juga mendukung dalam panggilan hidup saya. Yang membuat saya paling berkesan dalam pengalaman saya di seminari adalah saya bertemu banyak sekali orang, baik itu komunitas, para frater, para romo, juga umat yang kemudian berjumpa dengan saya berjumpa dengan para umat dalam setiap pengalaman. Ketika bertemu dengan mereka, tentu hal pertama yang saya rasakan adalah ketidaksesuaian. Kenapa? Orangnya macam-macam. Ada yang nyebelin, ada yang nyenengin. Ada yang bau badannya wangi, ada yang wangi banget. Karena semua bau badannya enak gitu ya. Tapi kalau buat saya, kemudian perbedaan itu yang awalnya itu membuat saya sebenarnya resah. Karena kok macam-macam ya orang, kok kita mau melayani orang kok beda-beda gayanya, harus berubah-berubah dan sebagainya. Kemudian justru menjadi kekayaan buat saya. Sehingga kalau ketemu anak-anak ya gayanya begitu. Kalau ketemu orang muda gayanya begitu. Juga dengan orang dewasa dan orang tua. Dengan orang-orang yang lanjut usia. Sehingga buat saya pengalaman paling menarik adalah berjumpa dengan sesama. Kenapa menarik? Karena akhirnya di dalam diri sesama bukan hanya orang itu yang saya jumpai, tapi saya juga bertemu dengan Tuhan sendiri. Tentu tidak lupa ketika pengalaman berjumpa dengan alam ciptaan, baik itu bersama teman-teman frater naik gunung, atau kemudian ke pantai dan sebagainya. Pengalaman-pengalaman itu membuat saya semakin yakin, Tuhan tuh bisa hadir di mana-mana ternyata. Gak hanya di gereja, tapi juga di masyarakat. Gak hanya di altar, tapi juga di pasar. Pengalaman yang paling berkesan selama di seminari ialah pengalaman menyelesaikan skripsi. Karena saat itu hampir saja saya tidak dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Namun saya bersyukur bahwa berkat dukungan pembina dan teman-teman akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dan tetap terus bertahan dalam jalan panggilan hidup ini. Hal yang berkesan bagi saya selama saya menjalani masa pembinaan atau masa formasi di seminari tinggi adalah kebersamaan dalam hidup komunitas dan juga berbagai macam hal yang bisa saya pelajari baik secara pribadi maupun secara bersama-sama di dalam komunitas. Santo yang menginspirasi saya adalah Santo Yohanes Paulus II. Nasihat spiritual yang beliau sampaikan adalah kita bukanlah jumlah dari kelemahan dan kekurangan kita, tetapi kita adalah jumlah dari kasih Bapa, dan kapasitas kita adalah menjadi gambar serupa Allah. Waktu saya awal masuk seminari, teman angkatan saya itu mengatakan kepada saya, "Bon, lu tuh orangnya sombong." Kemudian dari pengalaman itu saya dicerahkan. Dan teman saya yang mengatakan saya sombong itu mengenalkan satu tokoh pada saya, yaitu Santa Teresa dari Kalkuta. Santa Teresa itu adalah sebuah
atau seorang teladan kerendahan hati yang luar biasa. Dan buat saya akhirnya kerendahan hati itu tercermin dalam kata-katanya yang sangat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Yaitu, lakukanlah hal kecil dengan hati yang besar. Sehingga buat saya teladan dari Santa Teresa Calcutta membuat saya semakin menghayati hidup menjadi seorang imam, hidup menjadi seorang beriman, itu bukan dari besarnya apa yang saya lakukan, tapi justru dari seberapa banyak dan seberapa besar hati yang saya bisa curahkan pada hal-hal kecil itu. Persis disitulah saya ingat Yesus yang lewat kematiannya mencurahkan seluruh hidupnya. Kalau kata anak muda zaman sekarang, into the bone, sampai ke tulang-tulangnya, tubuh dan darahnya ia serahkan kepada kita umat manusia. Santo yang saya sukai ialah Santo Agustinus. Kata-kata nasihat yang saya sukai dari dia ialah, serahkanlah masa lalumu pada belas kasih Allah dan percayakanlah masa depanmu pada penyelenggaraan ilahi. Kemudian isilah saat ini dengan perbuatan kasih yang tulus. Santo yang paling saya kagumi adalah Santo Fransiskus Assisi. Ya, saya lama menjadi anak paroki Santa Clara, Bekasi Utara, sehingga saya berkenalan dengan Santo Fransiskus Assisi yang sangat membekas di hati saya. Dari Santo Fransiskus Assisi adalah doa jadikanlah aku pembawa damai, yang menjadi refleksi yang sangat mendalam dan terus saya ingin sekali hayati, hidupi dan wujudkan dalam perjalanan panggilan saya. Saya tertarik akan inspirasi dari Santa Teresa Avila yang mengatakan bahwa ia yang memiliki Allah tidak akan kekurangan apapun, hanya Allah saja cukup. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya merasa kami para diakon ini bukanlah siapa-siapa, bukan orang-orang hebat, dan panggilan imamat juga bukan prestasi gitu ya, bukan. Saya pribadi meyakini bahwa rahmat tabisan imamat dianugerahkan berkat doa umat. Rahmat tabisan imamat adalah kemurahan yang Tuhan berikan berkat doa tidak jemu-jemu dari umat beriman, dari keluarga, dari bapak saya, Bapak Saverius Simanulang, dari Mama Tumiar Magdalena Sinaga, dari adik-adik saya Grace Elizabeth Simanulang, lalu Andreas Luhut Simanulang, dan sekarang Joel Octavianus Simanulang yang tinggal bareng sama saya. Saya juga tidak bisa menyebutkan satu persatu. Banyak sekali umat, banyak sekali formator, para guru, karyawan, seminari tinggi, seminari menengah Wacana Bakti juga yang menjadi formator untuk saya, yang membuat saya bertumbuh dan berkembang. Guru-guru dari lulus sekolah saya di sekolah Flora, ya, Yayasan Stella Maris Utama, dari sekolah Strada Budi Luhur Bekasi, para guru terima kasih. Guru-guru tutor Seminari Menengah Wacana Bakti, lalu para formator Romo-Romo di Seminari Tinggi Santo Yohanes Paulus II, Uskupan Agung Jakarta. Kemudian juga pasti ini saya jadi kayak ngasih sambutan tabisan padahal belum. Siapa sih dosen-dosen itu, dosen-dosen ya, dosen-dosen di STF Driarkara semua, pembimbing skripsi juga, pasti pembimbing tesis juga. Banyak terima kasih, ungkapan cinta, syukur saya, doa saya untuk
semua umat beriman yang membantu saya untuk bertumbuh dan berkembang, membentuk pribadi dan panggilan imamat saya. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Tarekat Misionaris Hati Kudus Yesus, keluarga saya, teman, kenalan, donatur, evaktores, dan juga yang tak bisa imam ini. Terima kasih atas perhatian, cinta, hati, dukungan yang telah kalian berikan kepada saya dan juga teman-teman saya yang lain. Tak lupa saya tetap mohon dukungan doa agar dapat menjalankan karya pelayanan dimanapun saya berada, mewartakan kasih kebaikan Hati Kudus Yesus. Amin. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan doa kepada keluarga saya, secara khusus orang tua, kakak, serta keponakan-keponakan saya. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk para romo dan rekan-rekan dari komunitas Seminari Tinggi Santo Yohanes Paulus II. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para dosen dan rekan-rekan, secara khusus di Fakultas Teknobiologi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Juga untuk teman-teman yang pernah bersama-sama dengan saya di Sekolah Caritas, terima kasih untuk doa dan dukungan. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu umat yang telah mendukung di dalam proses panggilan saya selama ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Pada akhirnya, saya secara pribadi tentu bersama teman-teman diakon lain yang akan ditabiskan mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga, ibu bapak, adik saya, keluarga besar, eyang, pak de, bude, om tante, mas mbak, dan juga seluruh umat yang sekarang sudah menjadi keluarga saya. Tanpa doa, dukungan, dan perhatian, dan juga kasih dari Anda semua, tentu saya tidak bisa sampai di sini. Dan mengutip kata-kata Bunda Teresa, saya percaya setiap hal kecil yang bisa saya rasakan bersama saudari-saudara sekalian, saya merasakan sebuah ungkapan cinta yang besar. Dan itu membuat saya semakin yakin, penuh sukacita untuk dapat menjadi seorang imam yang semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin berbagi berkat. Tuhan memberkati. Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga, khususnya orang tua saya dan juga kakak yang mendukung saya selama proses perjalanan pendidikan di Seminari Tinggi, dan juga kepada komunitas Seminari Tinggi, para romo dan teman-teman frater, dan juga kepada saudari-saudara sekalian, ibu bapak, dimanapun Anda berada. Terima kasih juga kepada Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, di mana tempat saya kuliah sebelum saya masuk seminari. Untuk itu saya juga mohon dukungan doa untuk perjalanan imamat saya selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.